warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska. Saya akan menjelaskan materi topik 5, rancangan pembelajaran dalam UBD pada ruang kolaborasi dengan materi kelompok 1, lembar kerja W, Where and Why. Pada UBD, Big Work by Design menempatkan guru sebagai seorang perancang yang merancang setiap detail kegiatan pembelajaran. Pada pemetaannya, kegiatan pembelajaran ini merupakan tahap akhir dari perancang sebuah unit pembelajaran. Artinya, rancangan pembelajaran sudah didahului oleh tujuan yang jelas dan asesmen yang mendukung. Wiggins memperkenalkan metode Wereto yang membantu guru mempertimbangkan hal-hal penting yang diperlukan ketika sedang merancang kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah W, Where and Why, yang mana memastikan peserta didik memahami where kemana arah unit ini dan why mengapa. Siswa perlu memahami kemana arah pembelajaran yang jelas dan mengapa perlu mempelajari hal tersebut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian dari 3 aspek kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperoleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Sebaiknya, penulisan tujuan pembelajaran memuat tentang kompetensi, artinya kemampuan untuk keterampilan yang diperlukan ditunjukkan oleh peserta didik. Dan yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran. Dan yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuan dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dibuat agar peserta didik mengetahui dan mampu memahami kemampuan yang nantinya akan mereka kuasai di akhir pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan UBD sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran dan memahami materi pembelajaran. Yang keempat, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD, ada 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, perspektif, berempati, serta memiliki pengetahuan diri. Unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W pada tujuan pembelajaran kami adalah mampu menjelaskan, di mana mampu menjelaskan adalah mendeskripsikan suatu konsep dengan kata-kata peserta didik sendiri, membangun hubungan antar topik, menunjukkan hasil kerja, menjelaskan alasan serta prosedurnya. Unjuk kerja bisa dalam bentuk tes, diskusi, atau presentasi. Lalu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Dalam UBD terdapat beberapa aspek penilaian seperti mampu menjelaskan yang memiliki kriteria. Yang pertama, akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Berdasarkan artikel Pertiwi Sutioso yang berjudul Rancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design atau UBD, dapat diambil sebagai contoh rancangan pembelajaran dalam UBD sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran? Siswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan paralel. Yang kedua, siswa dapat menganalisa besar-besaran fisis atau arus, tegangan, dan hambatan. Selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, dapat menjelaskan resistor seri, rangkaian resistor paralel, arus, tegangan, dan hambatan. Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena tujuan pembelajaran dalam UBD dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengingat atau mengetahui fakta-fakta, tetapi juga memahami konsep dan prinsip-prinsip di baliknya. Ini membantu siswa mengembangkan pemahaman yang kokoh dan dapat diterapkan dalam konteks baru, termasuk pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Yang pertama, aspek menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan secara rinci pengertian dan jenis rangkaian seri listrik dan paralel. Yang kedua, menafsirkan. Dari pengertian sebelumnya, siswa mampu menggambarkan susunan rangkaian seri paralel sesuai dengan yang ditafsirkannya. Yang ketiga, menerapkan. Siswa mampu merangkai rangkaian listrik dan paralel. Yang keempat, perspektif. Siswa mampu memberikan pandangan apa yang terjadi jika salah satu rangkaian tidak dipasang dengan baik. Dan yang kelima, siswa mampu menerima kritikan dan masukan dari teman sekitarnya. Dan yang keenam,
Kesadaran pengetahuan diri. Siswa mampu menghitung arus tegangan, hambatan menggunakan persamaan tanpa penjelasan berulang-ulang dari guru. Lalu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Berikut adalah rubrik penilaian untuk mengetahui sebagaimana peserta didik memahami materi yang diberikan guru, baik dari aspek akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.